aspirasi para pedagang saya tampung. Saya akan ajukan kepada pemerintah daerah. Karena BP3 keinginan sendiri, bukan keinginan para pedagang. Prosedur, walaupun dia membatalkan ilegal, tapi sudah sesuai prosedur, secara hukum sudah sah gitu. Sama warga Pasar Ciasem, benar nggak? Permohonan para pedagang itu belum secara formal belum dijawab, tapi niat untuk melakukan PKS iya. Tapi nanti metodenya seperti apa dan sebagainya nanti kita lihat tahapan-tahapan yang dijawabkan dari PLO-nya kejaksaan, diantaranya sebagai pedoman di samping Permendagri 19. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayu dan Safitri dalam program Cakap-Cakap. Dalam beberapa pekan ini, sejumlah pedagang Pasar Ciasem Kabupaten Subang memprotes rencana pembongkaran Pasar Ciasem dengan sistem swadaya. Para pedagang menilai pembongkaran dan pembangunan kembali kios-kios dengan sistem swadaya akan mengeluarkan biaya yang mesti ditanggung oleh mereka. Isu pembongkaran pasar secara swadaya muncul ketika Badan Perwakilan Perdagangan Pasar atau BP3 mengajukan rencana tersebut ke Pemkab Subang. Pada Pemkab, pihak BP3 mengklaim bahwa lembaga tersebut mewakili aspirasi para pedagang meminta agar pembongkaran dilakukan secara swadaya. Di tengah perjalanan muncul persoalan, sejumlah pedagang mengaku pengajuan BP3 kepada Pemkab tidak mewakili aspirasi para pedagang. Malah mereka menuding BP3 adalah lembaga ilegal sebab dalam pembentukan kepengurusannya para pedagang tak dilibatkan. Bertolak belakang dengan keinginan BP3, para pedagang justru menolak rencana pembongkaran dengan sistem swadaya. Bagaimana sebenarnya aspirasi para pedagang? Apa tanggapan BP3 terkait tudingan yang menyatakan bahwa lembaga itu ilegal dan tidak aspiratif? Dan bagaimana Pemkab dalam hal ini Dinas Perdagangan Subang menyikapinya? Apa rencana ke depan agar menemukan win-win solution sehingga semua pihak merasa tak dirugikan? Malam ini kami akan membahasnya dalam program Cakap-Cakap Pro Kontra Relokasi Pasar Ciasem. Kini telah hadir pemirsa di Studio 1 Cipta TV Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Haji Dadang Kurnianudin SIP. Selamat malam Pak Dadang. Buka ya. Selamat malam. Iya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah baik. Pemirsa, telah hadir juga Bapak Muhammad Tosin selaku Badan Perwakilan Pedagang Pasar BP3. Selamat malam Pak Tosin. Ya, selamat malam. Sehat Anda. Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir juga ada perwakilan dari pedagang Pak Ade, betul Pak Ade? Pak Ade Zainuddin. Lutfi. Oke, baik. Bapak bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Dadang. Ya. Pak Dadang, ini banyak sekali yang membicarakan tentang relokasi Pasar Ciasem ya Pak ya. Nah, Bapak bisa ceritakan nggak Pak kronologi atau historis Pasar Ciasem ini mulai dari status pasarnya hingga akhirnya muncul adanya rencana pembongkaran secara swadaya ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ade yang saya hormati, saya muliakan. Pak Ali Tosin yang saya hormati, saya muliakan. Begini barangkali khusus terkait dengan Pasar Ciasem secara hak milik, secara pemilikan adalah pasar milik pemerintah Kabupaten Subang. Ya, artinya dalam penguasaan dan dalam kendali pemerintah Kabupaten Subang gitu. Kemudian Pasar Ciasem adalah pasar yang juga sudah dibangun cukup lama dan sepenuhnya sudah kembali menjadi, dulu dibangun mungkin oleh pihak ketiga, sekarang sudah kembali sepenuhnya menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang, khususnya yang dikelola oleh dinas kami, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Barangkali itu ya, terkait dengan itu. Mungkin yang lain. Oke, baik. Untuk itu saya ingin ke Pak Tosin. Pak Tosin, oleh sejumlah pedagang Pak, BP3 yang saat ini diketuai oleh Bapak dianggap tidak mewakili aspirasi Pak. Malah para pedagang menuding BP3 adalah ilegal karena dalam pembentukan kepengurusan warga tak dilibatkan. Tanggapan Bapak bagaimana? Dari 2019 itu masyarakat pedagang kumpul di atas kantor
Nah, itu kan ada istilahnya teguran atau ada inisiatif ingin pasar gini, pasar mau dibangun. Iya. Nah, waktu itu kumpul setelah pasar yang di belakang beres, terus di atas itu di kantor itu ada pedagang-pedagang, artinya yang istilahnya mah udah mau sepakat ini kontrak, nggak mau, nah, dengan alasan mengejar apa subsidi. Nah, subsidi itu kan udah nggak ada, udah diterima pasar belakang. Nah, kami yang pro dan yang mendukung kami, artinya gini, mengumpulkan ini yang setuju mana mau pasar yang mau dibongkar, sebab melihat pasar sudah tidak layak gitu. Dan lagi memang kontrak udah habis 6 tahun, itu pasar sudah sangat kumuh. Nah, kalau hujan bocor kan dari atas tuh banjir. Nah, kekhawatiran para pedagang yang notabene yang punya SIM itu khawatir, terutama pedagang yang punya surat izin menempati itu. Nah, itu khawatir. Maka punya inisiatif, gimana nih pasar begini, takut kebakaran, takut ada apa-apa. Nah, berinisiatif. Nah, itu masalah pembentukan BP3 yang mendukung itu yang tidak pro memang tidak dimintai tanda tangan. Nah, itu. Jadi secara hukum itu kan yang mendukung itu yang memberi tanda tangan, yang menyetujui adanya BP3 gitu. Oke, berarti ada yang tidak menandatangani tentang ada, BP3 itu yang kontra ada gitu, wajar. Dan memang kalau secara mengemut aturan itu kan para pedagang pasar tuh bermacam-macam. Ada pasar yang walaupun dagang, iya, itu dia punya SPP enggak. Nah, itu ada yang ngontrak. Nah, itu ada yang sudah, ini pasar sudah 50% nggak ada yang aktif loh. Yang aktif cuma 50%. Nah, itu inisiatif kekhawatiran para kami itu yang pro itu. Tapi dinilai tidak melibatkan para pedagang. Itu bagaimana, Pak? Melibatkan pedagang yang pro. Itu, yang pro. Memang ada yang kontra, itu kan memang sudah kelihatan kontra, tidak susah, dirangkul susah. Artinya ya terpaksa. Yang pro-pro aja, itu kan. Oke. Itu secara hukum kita udah notaris kan. Berarti legal. Legal. Oke. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin Pak Ade. Nah, Bapak, mengapa Anda menolak rencana pembongkaran secara swadaya ini, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab ke permasalahan ke situ ya, mohon izin Pak, saya menyampaikan atau memaparkan kronologis dari pertama pejabat daerah datang ke Pasar Ciasem gitu ya. Berawal dari tanggal 18 kami kedatangan Bapak Habib sama Kadis ke Pasar Ciasem. Artinya saya mengamati secara itu spontanitas atau memang undangan dari PT OP Pasar, kepala pasar, atau memang program dari agenda pejabat daerah sendiri gitu kan. Saya kurang paham di situ Pak. Tapi yang saya amati itu ketika terjadi kedatangan bapak-bapak pejabat daerah ke pasar kami itu, yang ada kita diundang tidak secara tulisan, hanya secara lisan, dan itu pun hanya sampai ke sebagian pedagang-pedagang yang lain. Nah, itu pun menjadi istilahnya untuk informasi kurang begitu mengena ke seluruh pedagang gitu ya. Artinya ada sebagian yang mengetahui, ada sebagian yang tidak mengetahui. Nah, berangkat dari situ istilahnya, dari poin-poin pertemuan itu Bapak menyatakan Bapak Kadis sama Pak Kadis waktu itu, Pak Kadis itu kalau nggak salah Pak Fatur Rahman Pak. Ya, sebagai poinnya itu diantaranya bahwa Pasar Ciasem memang untuk kontraknya sudah melewati batas, sudah expired pasar. Namun para pedagang memang itu sudah habis kontrak, tapi apakah nggak ada solusi lain gitu? Artinya jangan dulu untuk membongkar, karena melihat kondisi masa pandemi seperti ini gitu, para pedagang juga boro-boro pengen untuk memperbaiki gitu ya, untuk menambah modal ataupun kasarnya untuk mencari sesuap nasi aja kesusahan gitu, karena COVID tersebut.
Nah dari situ tetap ada semacam pernyataan-pernyataan yang agak tendensius gitu dari pihak pejabat bahwa ini mah menurut apa istilahnya deskripsi saya gitu ya, dari pernyataan Pak Kades agak menjurus istilahnya ingin segera pasar dibenahi gitu. Tapi di sisi lain para pedagang menolak untuk pembongkaran tersebut. Karena kalau bicara ke cara swadaya itu ya, dari situ dengan sistem cara swadaya yang saya ketahui gitu, swadaya itu kan dari masyarakat, dari para pedagang, biaya dari para pedagang. Untuk pedagang memang, untuk para pedagang. Tapi kan posisi saat ini kondisinya sedang COVID, sedang kesusahan semuanya juga. Iya, artinya tidak bisa harus memaksakan gitu. Karena memang kondisi lagi sulit, insya Allah semuanya juga, semua lini pasti kena imbas efek dari COVID tersebut gitu ya. Bapak mohon maaf sebelumnya, dari jumlah total pedagang yang ada di pasar tersebut ya Pak ya, perbandingan yang Bapak ketahui dari yang pedagang yang menolak itu berapa Pak perbandingannya? Kalau menurut pengamatan saya sih kisaran antara 70-30%. Yang 70-nya itu adalah? Menolak. Menolak saja apa menolak sekaligus tidak mengetahui? Menolak plus tidak mengetahui, karena memang informasinya tidak menyeluruh, hanya sebagian kelompok tertentu saja yang mengetahui, karena memang undangannya juga hanya untuk kelompok-kelompok tertentu gitu. Tidak menyeluruh ke semua para pedagang pasar. Itu yang saya ketahui. Pak Tosin, ada tanggapan Pak? Iya, ada tanggapan. Pasar domain pasar itu artinya gini, ada pasar dagang dia punya SPP enggak? Yang diketahui itu yang punya berhak jelas yang punya SPB, itu kan yang punya hak suara, bukan asal pedagang, enggak. Dia ngontrak punya hak enggak. Nah ini secara artinya secara kepemerintahan saya mengikuti yang punya hak suara itu yang punya SPB. Nah yang dimintai keterangan itu SPB itu. Nah dari jumlah pasar yang ada sekarang itu kepemilikan sekitar 60 orang. Itu ada yang 1 orang punya 5 toko, ada yang 8 toko. Nah itu. Nah sedangkan yang kota maaf bisa dilihat dengan status kepemilikannya itu dulu. Itu. Sampai sekarang tuh udah banyak yang ngontrak, nggak punya hak suara, maaf itu. Nah, yang punya hak suara tuh yang benar-benar dagang. Itu yang punya hak suara. Yang punya SIM istilahnya. Boleh ditanyakan Pak. Katanya Pak Kadis. Itu yang punya hak. Boleh saya bilang? Boleh. Saya tambahin, saya ingin dari pernyataan Bapak Tosin tersebut, yang tadi hanya para pedagang yang mempunyai SIUP ya, atau SIM, SPB itu. Sekarang kita refleksi dulu aja. BP3 itu kepanjangan dari apa sih sebenarnya? Badan Perdagangan. Badan Perwakilan Pedagang Pasar. Artinya, kalau dari perwakilan para pedagang pasar itu berarti mayoritas menyeluruh, tidak hanya sebagian yang punya ini, yang punya itu, ya enggak? Artinya berarti kalau dia hanya mewakili para pedagang yang punya SIM, berarti tidak menyeluruh itu kalau begitu. Bikin aja jangan BP3, artinya bikin apa istilahnya lembaga yang di luar BP3 lah, dibikin lagi aja yang mengikuti atau mengakui keberadaan para pedagang itu yang punya SIM, bukan yang hanya berdagang di situ. Artinya kan pasar itu kan punya seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian orang aja. Memang secara legalitas ya mereka tidak terdaftar di pemerintah, tapi kan mereka juga punya hak untuk berdagang di situ. Oke, baik. Sekarang saya ingin kepada Adam. Menurut Bapak, tadi yang Bapak sampaikan maksud saya itu adalah pasar Ciasem adalah pasar milik Pemkab, betul Pak? Betul. Oke. Kalau misalkan begitu seharusnya Pemkab bukan yang membangun atau merevitalisasi pasar. Mengapa itu tidak dilakukan, Bapak? Iya, jujur saya katakan memang karena anggarannya kita punya target di dalam 5 tahun ini kan ada minimal 10 pasar yang kita lakukan revitalisasi, karena pasar Kabupaten Subang itu rata-rata dibangun tahun 2000, bahkan sebelum tahun 2000 rata-rata. Jadi bisa dibayangkan saja kalau yang sudah umurnya 21 tahun ke atas gitu ya, itu memang sudah tidak layak bicara ini. Dan kami pemerintah mencari strategi
itu bagian dari strategi inovasi kolaborasi. Seperti disampaikan mungkin Pak Bupati, bahwa kita harus mencari segala sumber daya bagaimana meningkatkan kesejahteraan pedagang. Sehingga lepas dari kontroversi tadi terkait BP3 dan sebagainya, kami menerima surat dan saya dapat instruksi dari Pak Bupati. Kemudian kita lakukan dari bagaimana cara, dan ternyata ada peminatan dari para pedagang yang diwakili oleh BP3 yang disampaikan kepada Pak Bupati. Nah itu, sehingga itu bagian, karena sumbernya bisa dari APBN, bisa dari APBD provinsi, bisa APBD kabupaten, bisa kerjasama dengan bidang swasta, bisa di BGS kan namanya, bangun guna serah dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan kondisi pasar saat itu. Dan hari ini memang kondisinya jujur kalau katakan anggaran negara, anggaran kabupaten Subang itu memang hari ini di perencanaan yang ada sampai dengan tahun 2021 ini dan 2022 memang tidak ada di anggaran kami untuk revitalisasi pasar. Jadi barangkali saya agak sedikit koreksi, kalimatnya adalah bukan relokasi pasar. Kalau relokasi kan memindahkan, kami tidak akan memindahkan pasar, tapi akan menata pasar itu. Nah, cara menata itulah yang kemudian disampaikan kepada kami. Itu kan opsi, Pak. Jadi Mbak Dea, itu kan opsi, salah satu opsi yang diminta, yang disampaikan oleh para pedagang. Jadi kalau terkait dengan itu, terkait dengan rencana itu, bolanya memang ada di kami gitu. Ya tunggu saja sampai nanti kita keluar jawaban resmi, kan suratnya belum dijawab oleh Pak Bupati. Jadi lepas dari persoalan itu, dinamika mah enggak, silahkan. Tapi jangan sampai mengganggu dagang, mengganggu usaha. Tunggu saja nanti jawaban dari Bupati, kan karena Bapak bersurat, Pak Haji Tosin dan teman-teman bersurat, lepas di dalamnya ada yang setuju tidak setuju, nanti surat itu akan dibalas gitu. Nah kita tunggu saja balasannya itu seperti apa. Jadi kami, karena kebetulan saya baru 8 bulan ini menjadi kepala dinas, ya kita berproses saja, kita ikuti aturan yang ada, kita ikuti, dan insya Allah pasti akan ketemu kok. Karena ketemu jalannya, karena tujuan pemerintah kan pasti ingin mensejahterakan rakyatnya. Pertama kan itu. Sekarang fasilitasnya memang mungkin teman-teman juga sudah sangat tahu ya kondisinya. Saya juga malu sebenarnya datang ke pasar itu karena kondisi pasarnya sudah seperti itu. Saya juga takut CNKT bahasa orang Jepangnya makan gitu. Nah ini kita mencoba cara yang paling baik. Kita sudah siapkan dengan semua skenario. Tapi barangkali skenario itu kan tidak bisa saya buka di sini karena Pak Bupati yang harus membukanya. Tidak mungkin seorang kepala dinas membuka kebijakan pimpinan, barangkali begitu. Jadi nanti jawabannya ya seperti apa gitu. Kita tunggu lah. Oke, baik. Pak Tosin, Ya. tadi mendengar jawaban dari Pak Ade ya Pak ya. Berarti jawaban Pak Ade itu mengarah dengan adanya protes penolakan pembongkaran secara swadaya oleh sejumlah pedagang. Ada indikasi bahwa aspirasi BP3 ini tidak bulat, Pak. Nah, menurut Bapak ini seperti apa, Pak? Ya wajar-wajar saja lah, namanya di pasar itu kan ada pro kontra, wajar gitu kan, pendapat saya wajar. Artinya cobalah melihat secara jernih itu kondisi pasar udah kayak apa, itu aja. Terlepas dari pro kontra, saya menyebutkan dari sekian kenyataannya adalah secara real, secara tertulis, dan secara real bentuk pasar gimana gitu aja. Udah terlihat sangat-sangat tidak layak lah, bahasanya tidak layak. Jadi ya berharap sih semua elemen masyarakat, terutama ya orang pasarnya lah. Jadi jangan menganggap dari luar gini. Jadi istilahnya kalau dari BP3 oke. Kalau memang mau dirangkayu, gimana jangan keluar. Dan BP3 tuh mau kenapa menerobos ingin di swadaya. Kita tuh nggak mau harga tuh melonjak tinggi seperti pasar-pasar yang lain. Oke, nanti kita rembukan masalah harga. Gimana cara bagusnya supaya orang tuh mampu, yang niat pengen dagang bisa dagang. Gimana caranya kita bantu? Itu. Baik Bapak, kita akan lanjutkan sesaat lagi ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Aspirasi para pedagang saya tampung, saya akan ajukan kepada pemerintah daerah. Karena BP3 keinginan sendiri, bukan keinginan para pedagang. Prosedur, walaupun dia membatalkan ilegal, tapi sudah sesuai prosedur, secara hukum sudah sah gitu. Kita sama warga pasar Ciasem, benar nggak?
permohonan para pedagang itu belum secara formal belum dijawab, tapi niat untuk melakukan PKS sih iya. Tapi nanti metodenya seperti apa dan sebagainya nanti kita lihat tahapan-tahapan yang dijawabkan dari PLO-nya kejaksaan, diantaranya sebagai pedoman di samping Permendagri 19. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pak Dadang, Ya. tadi kita sudah berbincang-bincang tentang BP3 ya Pak. Ya, ada Ya. pendapat dari Pak Tosim dan juga Pak Ade. Ya. Pak Ade sampaikan tadi bahwa semua pedagang pasar itu seharusnya diikut sertakan ya Ya, Pak ya. betul. Namun Pak Tosim itu bilang hanya yang memiliki surat izin, betul Pak? Betul. Nah itu harusnya untuk BP3 ini seperti apa Pak? Harusnya yang betul itu yang mana? Jadi begini, BP3 itu kan kita kembali ke hakikat ya. Hakikat itu bukan mewakili. Oke. Aspirasi, pendapat, pandangan. Itu jadi seperti kata Pak Tosin, ya bolehlah, malah kita bicarakan. Tidak ada hal yang kaku lah sebenarnya gitu ya. Kita saling memberi, saling menerima lah, saling take and give gitu ya. Kalau memang tadi kesimpulannya, mari kita bicarakan kembali tentang BP3. Kalau hal asalnya tentang BP3, ya mari kita bicarakan. Kita Pemda siap memfasilitasi. Karena toh lokasinya milik Pemda, masyarakatnya kita juga tidak bisa mengintervensi terhadap Oke. BP3 itu harus murni dari kesepakatan, murni dari Kesepakatan ini. ya, Ya, Pak, ya. kalaupun ada kurang-kurangnya, tadi Pak Tosin kan udah buka pintu, ya mari kita dibicarakan. Gitu. Berarti tidak ada aturan khusus BP3 Sebenarnya ini? kita hanya Gimana? mengatur posisi BP3 itu adalah gitu Ya. ya sebenarnya gitu ya hakikatnya. Jadi kita tidak ingin mengatur masyarakat secara sampai ke detil lah gitu maksudnya. Jadi saya ingin pertama BP3 itu muncul, kemudian pasar itu menjadi tertib kan gitu ya. Nah tertib itu kan banyak hal ya tertib ini. Jadi artinya oh yang saya ingin begini ini begitu nanti diwadahi dulu lah. Jangan daripada misalnya kalau ada 100 pedagang nanti datang ke Pemda semua kan jadi alut-alutan terus dagangnya enggak nanti malah ngurus Pak usul ini Pak saya punya saya bocorkan nggak begitu, paling tidak sok ngobrol lah di BP3. Kami memang di situ ada mantri kalau bahasa tenarnya gitu ya, mantri pasar yang sehari ada di situ. Nah, jadi kalau terkait tadi persoalan kalau saya tidak melihat pro kontra lah. Ini kan hal kalau dalam kehidupan biasa saja sih pandang ini gitu. Makanya saya selalu kepada siapapun gitu. Ya sudahlah kalau ada perbedaan persisi ya marilah gitu. Kamu masih sama-sama di ini kan gitu. Kalau misalnya maksa kita buat aturan, ya harus kita buat aturan gitu. Buat aturan kesepakatan gitu. Tapi saya lebih berharap namanya juga badan musyawarah lah, badan perwakilan artinya khasnya itu silakanlah pasar itu punya khasnya masing-masing, apakah nanti misalnya dibantu per lorong atau per jenis gitu kan. Boleh-boleh saja karena kita tidak mau mengatur secara sampai kepada hal yang detil lah gitu. Karena saya pedagang itu tahu karakter misalnya pedagang baju berbeda dengan pedagang beras mungkin ya, karakter dengan pedagang daging dengan ini kan berbeda, kebutuhannya kan berbeda. Ini butuh air harus mengalir terus, yang pedagang baju justru jangan ada air nanti kecipratan gitu kan sebagainya. Ini kan yang saya harapkan seperti itu gitu. Kalau urusan nanti terkait dengan materinya terkait dengan kondisi ini, ya nanti kita juga pasti pemerintah akan berpikir bijak, nanti akan bertanya lagi ini harus seperti apa gitu. Saya tidak ingin, maaf bukan saya menyepelekan, hanya gara-gara misalnya sudut pandang ini kemudian malah menjadi kontraproduktif. Oke. Gitu. Pemerintah jadi ragu-ragu, para pedagang juga jadi tidak nyaman. Wah ini saya berarti dolim namanya kalau bisnis gitu. Jadi saya mohon kebetulan di sini oke lah, ini ada Pak Haji Tosim, ini ada Pak Ade. Saya tidak mengatakan ini pro ini kontra, sok mari kita jalan. Kalau persoalannya di mana di mekanisme oke kita bicarakan. Kalau persoalan di harga ya mari kita harganya bisa kemampuannya kira-kira sekian, seperti apa nanti bentuknya. Cuman memang karena ini pasar pemerintah pasti apapun nanti bentuknya kalau memang Pak Bupati setuju misalnya dengan proses pembangunan swadaya pasti ada standar gedung bangunan pasar gitu ya. Itu yang hadir patokan nantinya kalau terkait dengan kondisi itu. Itu Mbak Dea gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Ade. Bapak, sejauh ini menurut kacamata Bapak ya, apakah rencana pembongkaran secara swadaya ini akan segera direalisasikan dan apa indikasinya? Jadi begini ya, berkaitan dengan pembongkaran pasar yang saya amati itu ketika statement-statement Pak Kadis, ketika Pak Kadis Fathur Rahman, Pak Kadis Pak, lupa siapa? Pak Dadang. Pak Dadang. Semua statement yang saya lihat itu beliau belum ada wacana untuk pembongkaran mulai dari tahun sekarang bahkan sampai
mohon maaf Pak, tadi direvisi Pak, Bapak Ya. kan tadi statementnya sampai 2021 ya. Iya. Yang saya tahu di liputan Citra TV itu kemarin tahu sampai tahun 2023. Oh, itu mah total 10. Iya, 10 kita betul. ada 10 gitu. Tapi kan diantaranya Pasar Ciasem. Asam termasuk Pak Ya. Asam. Ya metodenya apa ya nanti kita lihat. Betul. Itu kan metode, salah satu metode ya. Perlu saya jelaskan. Tapi tetap Opsi Pak, lah gitu. Ya, tapi tetap Pak, yang namanya para pedagang itu kan dia berhitung secara Ya. hemat gitu kan. Ya, kita hitung Artinya aspirasi. Kita untung terima. Pak. ruginya tetap kita Ya. hitung. Ya. Bahkan istilahnya jangan sampai ada yang merasa terzolimi Betul. atau merasa gimana gitu ya. Ya, itu. Kayak seperti tadi Bapak Ya. Tosin bilang gitu kan, kita harus melihat dengan jernih katanya Pak ya. Ya. Dengan jernih Sepakat. permasalahan seperti ini tuh. Ya. Artinya kalau saya sendiri melihat statement Pak Tosin itu, dia melihatnya secara bangunan, tapi tidak melihat secara pribadi personal masing-masing para pedagang gitu Pak. Apakah para pedagang itu bisa makan atau tidak? Ya. Tapi kan tidak melihat ke situ. Ya. Seolah-olah mementingkan bangunan daripada Ya. kualitas masing-masing para Ya. pedagang gitu. Ya. Itu yang saya sangat sayangi gitu kan. Istilahnya kalau masalah zolimin mah wallahu alam gitu kan, yang di atas yang Dengan menilai gitu. niatnya. Ya. Betul. Niatnya. Itu mah silahkan. Kalau memang menurut Bapak Tosin itu lebih baik, wujud bangunan gitu yang lebih baik, tapi tidak istilahnya mengedepankan atau memberikan skala prioritas itu, dibikin nyaman dulu aja para pedagang. Untuk dagang, masalah bangun itu mah bisa direnovasi sedikit-sedikit, nggak harus dibangun semua Pak. Itu satu. Untuk itu teh, maksudnya teh merenovasi itu menghemat biaya pertama Pak. Kedua, karena memang yang saya tahu sendiri juga dari pemerintahan pejabat sendiri belum ada, istilahnya belum siap untuk masalah finansialnya gitu kan Pak. Iya. Terus yang apa istilahnya belum siap untuk masalah finansial, otomatis kan kalau belum siap berarti tidak ada subsidi dari pemerintah Pak. Bukan begitu kan Pak ya? Ya. Nanti Artinya, saya jelaskan. Ya. Ya. Mungkin itu aja dulu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Tosim. Pak Tosim mendengar statement dari Pak Ade. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya sudah Sebelum dilihat. ke Pak Kadis ya, Pak ya? Ya, maaf. Sudah dilihat segi aspek dari artinya pedagang-pedagang. Udah dilihat lah. Pedagang itu 50% yang aktif. Jangan pedagangnya sudah aktif ini 50% akan tergerus lagi. Jadi mengurangi. Artinya apa? Melihat pasar sudah artinya tidak layak begini, pengunjung udah jarang. Dan memang saya melihat ada pedagang dengan situasi begini, pedagang ada yang artinya dengan situasi dagangnya tadinya maju jadi down, dari collab. Itu kan memang dari satu situasi ekonomi, tambah-tambah melihat pasar tuh sudah enggak ada yang dilirik. Orang banyak belanja ke Sukamandi. Lihat pasar udah 50% yang aktif, itu pun tercampur sama yang orang yang ngontrak-ngontrak. Itu jangan yang udah ada itu akan tergerus lagi. Gitu. Gimana caranya melihat pasar pribadi udah begitu artinya megahnya. Ya. Nah, makanya kenapa saya nggak mau nerobos seperti ini kena investor, ini dilelang. Ayo, gimana caranya supaya kita bisa dagang semua dan bisa dagang lagi? Gimana caranya? Itu. Oke, baik. Sekarang Pak Kadis, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak atas kedua statement ini, Pak? Ya sebenarnya sama-sama kan. Pak Tosin, Pak Ade juga sama ingin kehidupan yang lebih baik, ingin pasar lebih baik kan gitu ya. Itu baru satu, karena ada dua ide dari Pak Tosin, dari BP3, bukan Pak Tosin ya, dari BP3 itu pedagang siap untuk melakukan merenovasi sendiri, tentunya dengan syarat-syarat aturan yang memang sangat ketat banget. Mungkin nggak akan cukup 1 jam menjelaskan tentang mekanisme undang-undang dan aturannya gitu ya. Kemudian Pak Ade juga lihat dulu lah, kita juga perhitungkan semua, kita tangkap sebelum nanti hasil final kita sampaikan ke Pak Bupati. Jadi tolong bersabar, artinya masukan itu sudah kita tangkap semua, kita akan sampaikan, hitungin kalau versi ini begini, kalau hitung pakai ini mungkin ada 5 itu hitungan dan sebagainya. Termasuk mungkin uji kelayakan nanti. Kalau terkait tadi yang kedua masalah bongkar, itu aset negara. Pasar itu aset negara. Untuk membongkar aset negara itu kan tata aturannya sangat ketat sekali. Jangankan merumbuhkan, Pak. Genteng jatuh diambil satu aja bisa menjadi perkara. Betul. Jadi nanti sebelum ada SK Bupati tentang izin bongkar, penilaian itu kan dinilai dulu berapa nilai rupiahnya dan sebagainya.
diuji lagi nanti oleh pihak eksternal, bisa oleh BPK, oleh BPKP. Itu baru kita bisa bongkar. Bongkar pun tidak bisa sembarangan juga. Itu dibongkarnya nanti akan dilelangkan kepada orang yang memiliki kapasitas kemampuan untuk membayar. Ya, kita juga belum tahu, tapi itu tergantung nanti bagaimana proses dari keputusan pimpinan, keputusan pemerintah Kabupaten Subang akan seperti apa. Jadi sekali lagi tadi pendapat BP3 atau tadi disampaikan Pak Jitosin, pendapat Ade itu dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa conditioning terkait dengan situ tadi sudut pandang boleh wajar. Tinggal nanti kita cari kemaslahatan yang terbaiknya seperti apa gitu. Kalau kita ukur, perlu kita survei lagi, nggak jadi masalah. Itu nggak masalah Mbak Dea, ya nggak masalah. Jadi saya kira pemerintah itu kan harus aspiratif juga, aspiratif terhadap keinginan. Kami juga, tapi juga tolong program pemerintah juga dalam ini dibantu juga. Nah, dibantu itu dengan mari kita berpikir terbuka, mari kita sampaikan sehingga apa yang tadi keberatan, ini keinginan. Nah, itu kan sebenarnya sama keinginannya, ingin pasarnya lebih baik, usaha itu lebih enak sehingga ekonomi rodanya jadi kata Pak Jitosin itu lancar lagi lah gitu. Jangan sampai berkurang pedagang, kalau bisa mah besok tuh pulang dari sini saya nambah lagi gitu. Pedagang tuh ada nambah 5, nambah 10 gitu. Begitu renovasi sudah jadi 100 lagi. Itu doa saya dan keinginan saya kan begitu. Oke, baik Bapak. Tapi ada beberapa belakangan ini muncul berbagai statement Pak dari sejumlah pedagang bahwa kan Bapak itu ada indikasi bahwa Pemkab ini menerima usulan dari BP3 agar pembongkaran dilakukan secara swadaya ya Pak ya. Nah, statement itu dianggap bahwa usulan itu tidak mewakili aspirasi daripada para pedagang ini Pak. Nah, bagaimana Pemkab ini menyikapinya? Jadi kami punya data, mungkin tidak bisa dibuka juga ya datanya. Kita juga sudah melakukan riset, kita sudah dicek dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan pimpinan kita akan sampaikan bahwa prinsipnya kami ingin menata pasar Ciasem. Itu usulan dinas juga. Kemudian kebetulan ada tawaran, ya ini kan tawaran. Ada tawaran dari P3, kami siap itu. Namanya tawaran kan bisa diterima, bisa ditolak. Kan kita. Namanya kan tawaran. Prosesnya itu masih panjang. Masih panjang. Berdebatan di tim saja. Kan itu kan gini. Nanti diterima Pak Bupati akan menunjuk tim. Timnya itu bukan hanya dinas. Mungkin dinas itu sebenarnya lebih simpel kalau tugas kami. Yang penting pedagang lancar jalan gitu. Tapi nanti urusan teknis bangunan, urusan aspek legal itu ada pada bidang atau pada bagian yang berbeda gitu. Jadi tadi terkait misalnya mudah-mudahan apa kebijakan yang disampaikan itu tidak ada yang terzolimi gitu kan. Apapun bentuknya terzolimi itu, baik secara fisik maupun secara perasaan saja merasa orang tidak enak kan bisa jadi terzolimi ya. Nah, ini makanya kita akan coba gitu. Akan coba lihat, akan kita coba dalami gitu kan, poin-poinnya akan seperti apa gitu kan. Nanti kalau sudah memang andai pun misalnya disetujui begini. Kalau tidak disetujui oleh pimpinan berarti begini. Tetap ini harus jalan. Perbaikannya kalau harus jalan karena nanti pemerintah bisa juga dituntut, ada orang ke pasar Katinggang dituntut juga kan, ada undang-undangnya juga kan, bisa dituntut juga kita kan gitu. Tadi ada kita renovasi, kita lihat bangunan pemerintah itu ada standar kelayakan, bangunan pemerintah seperti apa, bangunan publik itu umurnya berapa tahun dan sebagainya. Kalau di renov itu menambah umur sampai berapa gitu kan, itu ada standarnya ya Mbak Dea gitu ya. Jadi tinggal kita bagaimana tadi dua pendapat yang seolah berbeda ini, mari kita endapkan. Toh semua juga, kami juga sudah tahu, sudah membaca, sudah ini. Nah tinggal kita nanti cari solusinya seperti apa. Dan saya punya keyakinan nanti pimpinan juga akan mengundang lagi pasti. Akan mengundang, akan menanyakan ini kalau begini bagaimana kan gitu. Saya kira kami juga pasti akan bijak, tidak akan memaksakan kehendak, tidak akan ini, dalam posisinya adalah bagaimana mencari kemaslahatan yang terbaik. Kalaupun tidak masalah 100%, mungkin ada yang ini ya 99,99 gitu ya. 100 kesempurnaan milik Allah itu kan. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Ade, Pak. Jika rencana pembongkaran ini secara swadaya ya, tetap harus direalisasikan. Apa reaksi Bapak dan Bapak ini kan mewakili pedagang-pedagang yang lain juga ya? Pembangunan barangkali Mbak Dea, bukan pembongkaran. Pembangunan. Kalau dibongkar mah oleh Pemda nanti. Tidak Maksud ada saya hak pembangunan. membongkar. Nanti saya pimpro membongkar mah. Nanti saya pimpro bongkar. Oke. Tapi yang terjadi di lapangan sudah ada pembangunan Pak, bukan pembongkaran lagi gitu. Artinya pembangunan untuk tempat penampungan sementara.
dan itu dinilai oleh para pedagang juga sangat-sangat mengganggu gitu kan. Artinya mengganggu pendapatan para pedagang. Yang sehingga daya beli masyarakat itu berkurang, Pak, karena akses itu tadi. Nah, makanya ketika surat keputusan dari pemerintahan daerah yang dilayangkan dari BP3 sudah sampai ke sana, belum ada keputusan fix, tapi di sisi lain tempat penampungan sementara sudah dibangun, Pak. Itu yang saya sayangkan. Terus yang selanjutnya, terima kasih koreksinya. Oh ya, terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Artinya dari situ sudah mulai, kalau dibilang kalau lagi balapan mah curi star gitu, Pak. Ya, seharusnya kan di fixkan dulu masalah ini. SK-nya belum turun atau surat mandat lah, kalau kata mandat mah gitu, Pak, ya, belum turun, belum ada kesepakatan yang jelas antara pedagang sama yang mau membangunnya, juga belum ada kesepakatan, belum ada musyawarah, belum ada pertemuan apa-apa. Yang ada pertemuan itu per kelompok, Pak. Jadi pertemuan itu hanya kelompok orang-orang yang pro dengan pembangunan. Artinya secara tidak langsung BP3 ini tidak mewakili sama sekali para pedagang yang lain gitu. Nah, makanya saya juga pengen bertanya sama Pak Tosin gitu, sebenarnya mekanisme pembentukan BP3 itu seperti apa sih? Apakah itu acuannya ke Perda atau Perbuk atau ada ART gitu? Tapi yang saya tahu, istilahnya saya baca secara globalnya aja gitu ya, bahwa BP3 itu dipilih dan diberhentikan oleh para pedagang gitu. Tapi ini kami sebagai para pedagang tidak merasa untuk memilih beliau gitu. Ini tuh, Pak. Oke, baik Pak Tosin, ada tanggapan Bapak? Ya kan yang memilih itu yang artinya yang menyetujui itu yang memberi tanda tangan. Itu tanda tangan itu artinya orang per orang tuh ada persetujuan tanda tangannya. Artinya mau dan artinya memilih saya gitu. Nah, sedangkan kalau dari awal kontrak yang kontrak jelas nggak mau kontrak mah gitu kan. Itu yang dinilai itu. Nah, makanya yang mau itu, yang memilih saya itu yang mau. Nah, dan setiap pertemuan tuh ada bahkan nanti ada akbar seluruh itu diundang. Itu ada diundang, semua elemen itu diundang. Ya, artinya mohon maaf, Pak. Untuk pemilihan BP3 yang notabene gitu, Pak, ya. Terus terang aja kita katakan begitu karena memang tidak mewakili semua para pedagang, bahkan lebih condong sepertinya gini sih, Pak, yang pengen saya tanyakan ke Pak Kadis kebetulan lagi ini gitu ya. Sebetulnya fungsi dari BP3 itu sendiri seperti apa sih, Pak? Seharusnya yang saya pernah baca gitu kan, BP3 itu kan berdiri secara independen. Independen artinya independen itu dia sebagai corong atau sebagai filter MPR lah. Ya, suara para pedagang semua, artinya sebagai jembatan para pedagang ke pemerintahan daerah gitu kan, ke Pemda. Nah, jadi selama ini BP3 tersebut harusnya kan bergandengan erat dengan PTOP gitu kan, jangan saling menjatuhkan atau gimana. Tapi artinya tetap BP3 itu 99% harus mewakili suara para pedagang, tapi yang terjadi kan tidak gitu. Malah lebih condong ke PTOP tersebut. Oke, baik. Bapak ditahan dulu sebentar ya Pak ya untuk tanggapannya. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Aspirasi para pedagang saya tampung, saya akan ajukan kepada pemerintah daerah. Karena BP3 keinginan sendiri, bukan keinginan para pedagang. Prosedur, walaupun dia membatalkan ilegal, tapi sudah sesuai prosedur, secara hukum sudah sah itu. Sama warga Pasar Ciasem, benar nggak? Permohonan para pedagang itu belum secara formal belum dijawab, tapi niat untuk melakukan PKSSI iya. Tapi nanti metodenya seperti apa dan sebagainya nanti kita lihat tahapan-tahapan yang dijawabkan dari LO-nya, kebiasaan diantaranya sebagai pedoman di samping Permendagri 19.
pemirsa, terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan. Pak Kadis, terkait dengan statement Pak Ade tadi, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih atas semua masukannya. Pasti akan saya cek ke lapangan juga, seperti apa gitu. Mungkin nanti kalau memang diperlukan saya turun langsung, akan saya cek langsung di lapangan seperti apa. Karena tim juga laporan, masukan, semua aspirasi dari semua pihak sudah kami terima. Hari ini langsung dari Pak Ade, dari Pak Haji Tosin, ini sudah kita terima. Saya tidak memposisikan ini setuju tidak setuju, para pihak semua setuju untuk kebaikan. Cara yang berbeda mungkin nanti seperti apa caranya dan sebagainya, itu nanti kita cari cara yang terbaik. Cara yang terbaik seperti apa, yang penting tujuannya adalah untuk kesejahteraan para pedagang, khususnya minimum para pedagang yang ada di situ, masyarakat yang ada di sekitar, dan khususnya masyarakat di Kabupaten Subang. Keberadaan pasar itu ada manfaatnya, bukan kemudian menjadi tempat sengketa, bukan menjadi tempat berbeda pendapat, tapi tempat orang berdagang, cari kenyamanan, bukan cari perlawanan gitu. Itu yang kita buat. Jadi semua masukan saya terima, dan akan mungkin saya sampaikan langsung kepada rekan-rekan di dinas, kemudian akan kita lihat seperti apa langkah-langkah selanjutnya atas masukan-masukan ini, karena begal informasi kan masalah dan sebagainya yang kadang-kadang mungkin tadi karena ketidakpahaman ada ini sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa yang kami program adalah revitalisasi pasar, bukan pembongkaran ya. Bukan relokasi juga tidak akan dipindahkan. Jadi aman tidak akan dipindahkan karena kita nggak punya tanah lagi di mana sana untuk pindah jadi pasar ya. Walaupun misalnya diminta untuk dibangun tapi pasarnya nggak ada lagi tanahnya gitu Pemda ini, kecuali tanah-tanah milik pribadi atau milik perusahaan yang ada di wilayah di sana gitu ya. Jadi kami juga ingin melihat bagaimana yang disampaikan tadi Pak Ade, apa yang disampaikan Pak Haji Tosin, kita lihat, bukan diuji, kita akan lihat manfaatnya mana yang baik. Karena saya yakin dua-duanya tujuannya baik. Tujuannya untuk kebaikan bersama, membantu pemerintah, ya membantu pemerintah misalkan masyarakat, ini dibantu langsung oleh para pedagang. Di sini ada Pak Haji Tosin, ada Pak Ade, itu kan sama-sama untuk membantu bagaimana supaya masyarakatnya itu sejahtera. Nah sekarang ada sedikit perbedaan cara pandang, jalan dan sebagainya, itu suatu hal yang biasa dalam kehidupan gitu kan. Mungkin perbedaan sudut pandang, pengalaman dan sebagainya, itu wajar Mbak Dea gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya kira dengan pertemuan dengan di Cipta TV hari ini kan mungkin juga buat Pak Ade mungkin kan sudah tersampaikan juga, terpublikasi, dari Pak Haji Tosin juga terpublikasi. Ya artinya kita serahkan kepada masyarakat, tapi ya mohon juga bersabar, ada proses yang harus kita lalui begitu. Itu barangkali. Oke, saya ingin ke Pak Ade lagi, Pak Ade. Ya. Jika menolak pembangunan secara swadaya ini, menurut Bapak apa cara terbaik yang harus dilakukan terhadap pasar Ciasem? Kalau menurut saya sih dengan adanya swadaya itu kan otomatis kan, kalau menurut kacamata para pedagang itu tidak istilahnya membela kepada pedagang, lebih cenderungnya kan kepada kelompok tertentu yang sangat banyak diuntungkan. Karena memang mereka mungkin mindsetnya sudah bisnis kan, larinya ke situ. Sekalipun dalam masa pandemi kayak gini gitu, masih tetap aja kok tega-teganya membisniskan gitu kan. Jadi harapan para pedagang sih untuk kedepannya tetap ikut aturan main seperti apa yang Pemda keluarkan gitu kan. Pejabat-pejabat daerah yang keluarkan. Artinya dari situ kita mendapatkan intinya keringanan lah. Keringanan dari segi harga bangunan, harga toko gitu kan Pak. Dan itu tidak lepas juga dari BP3-nya Pak ya, yang istilahnya yang menyampaikan tuh tidak hanya semua para pedagang pasar menyampaikan ke Bapak gitu kan. Nanti yang ada kan kantor Bapak rame, gerada-geruduk pada pedagang gitu kan. Makanya tegur Satgas Covid. Iya, tadi juga saya kan belum dijauh nih sama Pak Kadis juga tentang pertanyaan saya. Saya cuman itu aja pengen tahu Pak, bagaimana sih mekanisme pemilihan ketua BP3 itu Pak? Apakah itu acuannya Perda atau Perbup atau memang ada RT BP3 itu sendiri? Gitu? Jadi di Perda itu tidak diatur secara teknis. Ya hanya fungsi BP3 itu seperti itu. Tidak diatur, tidak ada detail yang kami atur sedemikian rupa, karena tadi percaya masing-masing pedagang punya khasnya sendiri-sendiri, punya ini, silahkan dimusyawarahkan. Nah, musyawarah itu untuk mufakat artinya. Kalau ada perbedaan pendapat boleh gitu kan. Tapi tetap harus ada satu, tidak boleh ada BP3-nya ada 3, ada 2 kan gitu. Berharap itu seperti itu. Artinya kalaupun ada keberatan ada ini gitu ya. Misalnya pihak Pak Ade ada keberatan, bersurat aja kepada kami keberatannya apa gitu kan.
terus poinnya apa, nggak apa-apa. Kita bagian dari pembelajaran dalam kehidupan itu hal yang biasa, tidak perlu takut berhadapan dengan ini, jangan deh. Jadi bersurat aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau disampaikan di media, punten bukan saya nggak, media kan media punya durasi, yang dia punya batas karakter huruf yang harus dibuat, sehingga kadang-kadang bukan mau dipotong, tapi kadang-kadang kan karena ininya sudah nggak muat, akhirnya ada kalimat yang hilang sehingga jadi ini. Jadi kalau itu saya kira bersurat saja. Lebih baik bersurat apa ininya dan sebagainya. Saya lebih suka ya saya pribadi dan pemerintah pasti akan melayani daripada apalagi di kondisi hari ini abring-abringan dan sebagainya itu kan agak kurang bagus lah. Lebih baik Pak Ade nanti yang poin-poin tadi disampaikan aja ke melalui tertulis. Atas nama siapa tidak perlu atas nama siapa, sendiri pribadi Pak Ade aja. Karena hak warga negara. Iya. Mau usah mewakili siapa-siapa daripada berat jadi mewakili orang lain nanti dihisab riweuh. Mendingan sendiri aja atas nama sendiri. Nah gitu aja nggak apa-apa. Kalau dari kalangan para pedagang sih bukan masalah tadi yang seperti Bapak katakan takut atau gimana, bukan Pak. Cuman hanya masalah waktunya aja gitu. Ya. Terkadang kita kan nggak match untuk waktunya gitu kan. Ya, Bapak suka banyak kesibukan lah atau alasannya apa. Bidangnya juga ada 5 kami. Nah itu. Bukan ngurus pasar aja, ada 5 bidang. Makanya, Dinas paling banyak bidang. Kalau bisa mah harapan dari para pedagang pasar sih ingin istilahnya pemilihan ulang lah untuk ya sok bersurat aja lah, Iya. bersurat aja nggak apa-apa, biar ada dasarnya nanti saya memerintahkan kan atas dasar gitu kan. Oke, baik. Itu administrasi negara aja, persoalan administrasi negara aja, bukan karena persoalan. memang menilai kemarin juga surat yang dilayangkan ke Bupati juga, kalau menurut pengalaman saya gitu Pak ya, dalam hal surat menyurat gitu, di sana tidak ada stempel Pak. Iya nah. Itu. Ya, apakah itu nanti stempel itu menjadi wajib tidak, nanti itu stempel itu validasi keabsahan secara lain lah ini gitu. loh, Ya, nanti kan bisa diuji lah. Iya. Banyak hal yang bisa diuji lah kalau persoalan administrasi negara gitulah. Oke, baik Pak Tosim, dari statementnya Pak Ade ada yang ingin Ya disampaikan? boleh-boleh aja. Artinya kalau menurut pandangan saya sudah melalui mekanisme yang ada, gitu kan, sudah sesuai mekanisme yang ada. Itu artinya dari segi aspek masyarakat yang mendukung tidak mendukung wajar, pro kontra wajar. Artinya kami itu sudah artinya sedangkan BPT kan mitra. Nah, artinya mitra dari PTOP, kepanjangan dari masyarakat. Nah, masyarakat ada yang pro ada kontra, wajar. Oleh karena saya wajar gitu. Tapi saya juga nggak artinya tidak sekonyolnya begitu saja gitu. Artinya segi legalitas hukumnya ada gitu. Itu aja yang jelas, Pak. Oke, baik. Sekarang saya ingin kepada Dadang, Pak. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan terhadap pasar Ciasem ini agar tercipta win-win solution, Pak? Agar tak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya, tadi kan awal sudah jelaskan. Kita cari jalan terbaik. Dari usulan, masukan, baik tertulis, lisan maupun melalui berbagai macam media yang saya terima itu bagian dari pertimbangan ya. Dan pertimbangan itu adalah pertimbangan pemerintah Kabupaten Subang ya, tentunya akan kita sampaikan kepada pimpinan, kita sampaikan analisa dan sebagainya. Ya nanti kita tunggu saja sampai bagaimana ujungnya, dilengkapi dengan pendapat dari Kementerian Dalam Negeri, pendapat dari Kejaksaan. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Dan saya nggak bisa buka karena belum menjadi final action, belum menjadi final report gitu ya. Jadi kita tunggu saja nanti final reportnya, poin-poin yang terkait dengan substansi material misalnya tentang revitalisasi nanti akan kita sampaikan pada waktunya gitu ya. Jadi bersabar aja, mungkin dalam 1-2 minggu ke depan mungkin insya Allah barangkali kalau tidak ada aral melintang, tidak ada halangan, barangkali kita akan sampaikan. Satu lagi Pak, yang saya pengen Pak mewakili para pedagang itu ya. Intinya coba tolonglah bangunan yang di depan itu Pak, artinya ditertibkan lah kalau bisa Pak. Ya, karena memang tidak elok Pak dilihat dari depan gitu kan. Pembeli juga jadi sungkan gitu Pak. Ya. Ditambah lagi masalah kenyamanannya tidak ada sama sekali Pak. Mereka kepanasan Pak di depan tuh Pak. Ya, cobalah dilihat dari sisi manusiawiannya lah. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang ingin ke Pak Ade. Ya. Jika Bapak menolak keberadaan BP3 ini apa ya? Apakah menurut Bapak perlu adanya wadah lain untuk menampung aspirasi para pedagang secara keseluruhan? Kalau untuk menampung Pak, kalau itu Pak istilahnya ya, kita bikin pemilihan ulang aja. Karena memang dari kemarin juga saya juga termasuk kaget gitu Pak. Kok ketika ada
mau ada wacana pembangunan kok tiba-tiba muncul ketua BP3 gitu kan, tanpa kesepakatan semua para pedagang. Itu yang saya nggak habis pikir itu Pak sebenarnya. Dari sisi istilahnya apa sih ya? Tadi apa teh? Ini perlu adanya apa namanya wadah lain untuk menampung aspirasi. Tetap kita akan melakukan pemilihan ulang. Dari dalam pemilihan itu kan biasanya kan ada dua atau tiga kandidat Pak. Tidak ada satu kandidat, istilahnya kandidat tunggal itu tidak ada gitu Pak. Ini kan yang terjadi kan kandidat cuma satu gitu, tanpa yang lainnya juga mengetahui gitu. Artinya apa? Tidak fair dong kalau begitu. Sedangkan wadah dari BP3 itu fungsinya apa? Badan perwakilan yang mewakili aspirasi para pedagang. Kalau bisa mah untuk jenis bangunan, terus harga kios, apapun masalahnya dalam hal pembangunan itu harus mengetahui para pedagang juga. Jangan hanya sampai mentok di BP3, mereka yang hanya tahu. Sekarang untuk pembangunan, tapi kita tidak tahu bentuk bangunannya seperti apa. Tapi isu yang berkembang sudah merebak kemana-mana. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin minta pendapat atau tanggapan dari Pak Tosin, Pak. Ya wajar, mengumpulkan massa itu susah. Itu tidak susah. Oh iya, susah. Anda sendiri kan bukan orang pasar. Bukan orang yang pasar. kebiasaan orang pasar itu yang benar-benar berdagang ada loh, ada. Yang benar-benar dagang. Makanya itu kan dari 50% yang aktif sama tidak aktif itu kan. Nah, makanya kami itu istilah door to door, mana yang punya SIM, yang suara itu yang perlu bersuara. Seperti apa teknisnya door to door? Ya artinya penggalan tanda tangan. Penggalan tanda tangan. Iya, penggalan tangan. Ya kan ada tanda tangan, ada fotokopi KTP, cap jempol, itu sudah mewakili kok. Sudah mewakili itu. Apa memang mekanisme pemilihan seperti itu? Bisa seperti itu. Ya, banyak Saya cara. tanya Pak Kadi. Ya, kalau itu masalah metode ya, Ya. langsung dimusyawarahkan nanti seperti Pak. Itu musyawarah seperti itu, waktu itu musyawarahnya saya anggap seperti itu ya, karena itu sudah berlangsung cukup lama, bukan baru hari-hari ini gitu ya. Nah itu kalau tadi ada pernyataan, tadi Pak Haji Tosin kan udah membuka, ya mari kita bicarakan musyawarahkan mah enggak, daripada usulan kan sudah ada. Tinggal kita cari yang terbaik lah gitu. Saya kira itu aja. Semua para pedagang juga inginnya musyawarah duduk bersama, Pak. Ya, Jangan hanya per kelompok. Ya, Mereka juga sama. Ya dan maaf lagi, dan BP3 baru sekarang loh. BP3 kayak yang dilirik. Dulu 2006 BP3 nggak dilirik-lirik acan. Karena memang nggak ada wacana pembangunan. Ya, nah itulah sekarang itu jadi Kalau domainnya untuk- itu. Begini Pak, dari 2006 sampai ke 2012. Ya baru ada masa periode sekarang. sampai mentok di Pak Haji Nono. Nah, Dari Pak Haji Nono sampai sekarang. Saya Kalau dulu secara sirah nabawi itu masa Petroh, Pak. Ya, 2006 saya ya. Oke, Nah, sebentar, kita- ketika ada pembangunan Iya. Kita dengarkan Nah, dulu. itu. Oke, Bapak, Kenapa kita sekarang baru dengarkan dulu dilirik, tanggapan gitu kan? dari Pak Kadis, Pak. Mungkin ini statement terakhir dari saya ya, Ya. karena memang hal-hal yang lain. Oke. Pertama terima kasih tadi atas kesempatan bisa diberikan di forum ini, baik kepada Pemred, kepada pimpinan dan Mbak Dea yang ini, bahwa yang penting kita cari solusi yang terbaik. Paling jadi kan sudah terbuka. Apa yang diinginkan, apa yang diinikan, mari kita carikan solusi yang terbaik. Tapi tentunya kan mengacu nanti kepada real aturan yang ada. Jadi kalau ada keberatan dari Pak Ade, maka ditulis saja. Sangat keberatan. Kita sampaikan secara tertulis supaya kami ada dokumen nanti yang disebut itu yang mana. Itu kita dokumen tertulis lah. Ya. Apa kita tulis lah, mau nanti di-emailkan, mau diinikan mangga lah. Sekarang kan sudah zaman modern lah. Yang penting kan Tapi langsung respon, Pak ya. ya nanti kita akan responnya kan berarti tidak ada pada saya aja kan Iya. itu artinya. Silakan nanti juga kami minta penjelasan seperti apa. Tadi kan sebagian sudah ada penjelasan, nanti kita lihat lah yang terbaik kali gitu. Kalau akar persoalannya ada pada ini gitu. Nanti kita lihat saja, kita analisa lah. Dari masukan hari ini kan juga banyak masukan yang bisa kami terima. Begitu. Oke, baik. Pak Tosin, Pak, jika terjadi gesekan antar sesama pedagang pasar Ciasem ya Pak ya, yang dirugikan adalah para pedagang pasar itu sendiri. Berbeda pendapat dan keinginan itu kan hal yang wajar ya Pak ya. Sekarang menurut Bapak apa solusi terbaik agar semua pihak itu tidak merasa dirugikan? Intinya ginilah. Kalau benar-benar para pedagang yang berdagang aktif itu aktif ya, Iya. dan memang punya SPB itu diamlah. Ini sudah banyak orang campur tangan dari luar. Nah, artinya luar tuh yang sangat benar-benar pedagang diam kok. Dia merasa memang sudah waktunya akan dibongkar, dan artinya sudah khawatir lah, istilahnya bahasa kita udah khawatir. Diam di pasar udah khawatir. Itu yang benar-benar orang yang pedagang aslinya gitu. Sedangkan ini
sudah pasar itu sudah jadi ajang dan keramaian lah dari luar begitu, ini begini rame jadinya gitu. Itu ya, mohon moga-mogalah artinya tidak di ke depan masalah bangunan enggak. Kita lihat segi kemampuan orang yang ingin bener niat dagang gimana, sok gimana caranya lah. Makanya ini ada terobosan, pingin supaya orang pasar Ciasem lebih maju lah, lebih maju, itu intinya. Itu kita oke gimana nanti duduk bersama gimana, masalah harga itu ada tempatnya nanti suku di kecamatan kita ada akbar gimana terbuka masalah segalanya gitu, itu aja. Oke, baik Pak Dadang. Terlepas dari masalah pasar Ciasem ini ya Pak ya, secara keseluruhan berapa pasar Pak yang sudah dan akan direvitalisasi di Kabupaten Subang, dan berapa Pak total anggaran yang dibutuhkan? Jadi hari ini kita punya 15 pasar yang dikelola oleh Pemda, jadi semuanya dikelola oleh pemerintah, belum ada BUMD ya di Kabupaten Subang. Itu ada 15 dan Pak Bupati mengamanatkan kepada kami itu ada 10. Dan nanti mungkin besok lusa ada pembahasan di RPJMD perubahan, kita akan lihat apakah tetap 10 atau jadi 12 atau bahkan mungkin 15-15-nya. Karena hampir semua pasar di Kabupaten Subang kecuali yang sudah direnovasi itu, yang sudah revitalisasi itu memang masalahnya adalah pada kondisi fisik, memang karena dibangun sudah lama, tata letak, komoditas sebagainya memang sudah tidak sesuai lah dengan kondisi kekinian gitu ya. Dan ini memang salah satu cara untuk mempertahankan persaingan pasar berhadapan dengan pasar-pasar lain ya yang terbentuk kala ini. Jadi kita coba minimal yang pasar yang 15 pasar Pemda ini dari mulai sekarang ini kita akan lakukan. Kita sudah dapat yang sudah kita lakukan mungkin nilai investasi sekitar ya 60-70 miliar pada lebih di pasar Purwadadi, mungkin kemudian kita sudah di pasar Desa Cikaum di pasar Ampera sudah di 4 miliar, kemudian hari ini pasar Pusaka Negara itu juga sekitar 11,5 miliar, itu sudah akan kita lakukan. Kemudian juga ada beberapa yang sedang proses tender semacam lelang lah kalau bahasa sederhananya, itu ada 5 pasar mungkin yang sedang proses lelang dengan pihak ketiga. Jadi mungkin kalau dinilai rupiahnya pasti ratusan miliar, karena banyak yang lebih besar kan pasarnya, ada yang 500 pedagang, 700 pedagang, 800 pedagang gitu. Tapi kapan Pak target semua pasar bisa direvitalisasi? Ya kita sih inginnya kalau idealnya itu sampai berakhirnya 2023 masa jabatan beliau itu, masa periode 18-23 itu semua pasar itu sudah layak lah gitu ya. Layak itu kan pasar udah standarnya, ada standar SNI pasar. Nah kita harapannya itu gitu. Dengan berbagai macam cara, bagaimana mungkin ada BGS, ada KPBU nanti, ada KSP bentuknya, ada yang swadaya, ada yang kemudian nanti sistem subsidi dan sebagainya. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan ini kalau ini berhasil dengan metode ini gitu ya, metode Ciasem itu mungkin nanti bisa kita tularkan ke tempat atau ke pasar yang lain gitu, yang memang memerlukan, terutama juga pasar-pasar desa kan banyak juga di Subang itu, pasar-pasar desa. Pasar desa itu mudah-mudahan juga termasuk, walaupun hari ini kita masih fokus ke 15 pasar dari pemerintah, tapi mudah-mudahan kedepannya juga bukan hanya pasar kabupaten, pasar milik Pemda, tapi pasar desa juga perannya juga cukup besar ya, walaupun dengan kondisi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang, terima kasih Pak Tosim, dan juga Pak Ade sudah hadir di studio Cipta TV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat di episode yang akan datang. Baik pemirsa, Cakap-Cakap edisi malam ini telah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Cipta TV selalu di hati. Selalu di hati. Atur nuhun, Pak. Sampai sana.